Dulu kalau di Jawa itu banyak tradisi tentang surah. Ada salah satunya grebek surah. Nah, namanya ini tradisi grebek surah. Cuma tradisi grebek surah ini itu tradisi yang saat ini kita tidak tahu. Kalau dulu itu bercampur dengan urusan mistis. Dulu grebek surah ini ada kaitannya dengan kemistisan, ada kaitannya dengan, mohon maaf, kesaitonan, ada. Jadi banyak permainannya, jin, setan itu ada mainan. Tapi itu dulu. Nggak tahu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kajian spesial. Spesialnya adalah malam satu surah. Tapi sebenarnya ini Pak Yendi ini salah orang. Karena saya yakin banyak yang tersinggung nanti. Ini malam satu surah. Maksudnya adalah malam tahun baru dalam latar sejarah Islam. Baik, ada hal yang perlu kita pahami dalam permasalahan tahun baru atau tahun Hijriah. Baik, sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah berkata dalam Al-Quran itu, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada masalah surah, malam satu surah atau malam tahun baru, kita akan ambil berbagai macam perspektif terhadap ini terlebih dahulu, biar tidak salah paham. Karena ini banyak perspektifnya, sehingga perlu dipahami secara pelan-pelan. Yang pertama, kita akan coba pahami dulu apa yang disebut dengan surah. Ini yang penting, yang dipahami daripada surah. Kalau kita Melayu, kita tak kenal surah. Orang Melayu tak kenal surah. Orang Melayu kenalnya Muharraman atau bulan Muharram. Tetapi ada pemahaman dan tradisi Muharraman yang memang sedikit keliru menurut saya, itu dalam perspektif masyarakat yang harus kita coba tengok betul apa tidak, karena memang tidak semuanya, hanya sebagian saja. Nah, kita kaji terlebih dahulu permasalahan surah. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan surah? Permasalahan surah. Dulu kalau di Jawa itu banyak tradisi tentang surah. Ada salah satunya grebek surah. Nah, namanya ini tradisi grebek surah. Cuma tradisi grebek surah ini itu tradisi yang saat ini kita tidak tahu. Kalau dulu itu bercampur dengan urusan mistis. Dulu grebek surah ini ada kaitannya dengan kemistisan, ada kaitannya dengan, mohon maaf, kesaitonan, ada. Jadi banyak permainannya, jin, setan itu ada mainan. Tapi itu dulu. Nggak tahu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang orang Jawa tinggal di Sumatera mungkin tak terlalu lagi. Tapi kalau di Jawa mungkin. Nah, sehingga perlu dipahami pemahaman surah itu kenapa kok bisa. Ini sejarah. Mengapa kok bisa sejarah yang disebut dengan surah itu ada. Baik. Surah itu lebih tepatnya bulan surah. Atau bahasa lainnya bulan haram. Apa namanya Bapak Ibu? Bulan haram. Pertanyaannya adalah bagaimana anggapan masyarakat tentang bulan surah. Masyarakat berpahaman khusus ketika itu
Masyarakat berpahaman tentang bulan Syura ini itu bulan sial. Pertama. Yang kedua, bulan penuh bencana. Sehingga mohon maaf, tradisi kerajaan ketika itu ada yang disebut dengan tradisi pembersihan dan pensucian. Nah, jadi jangan salah dulu. Nanti sebelum Syura itu, sebelum datang tanggal 1 itu, dimandikan dulu. Mandi limau. Kalau bahasa sini namanya mandi jeruk. Bukan mandi belimau, beda. Mandi belimau menyambut bulan Ramadan. Tapi ini bukan mandi limau, mandi jeruk, mandi daun 7 rupa. Entah bunga 7 rupa, entah daun lah, saya tidak tahu bunga. Dan itu banyak tradisi itu. Apa maksud tradisi tadi? Untuk melakukan pembersihan. Begitukah anggapan masyarakat? Ini identik daripada pemahaman masyarakat dulu untuk melihat Indonesia ini dia ada 2 kacamata. Satu Sumatera, satu Jawa. Sumatera itu dulu tidak, manusianya tidak banyak. Sehingga tolak ukur masyarakat ketika itu adalah Jawa. Dan di sini juga termasuk penyebaran Islam yang cukup kompleks. Meskipun Islam dalam sejarah masuk dari 2. Satu Aceh, satu lagi Ternate Timur. Dari 2 jalur Islam itu masuk ke dalam Indonesia atau Nusantara. Ini jangan salah nih. Kita ini sekarang sedang dibodoh-bodohi oleh kaum orientalis. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu bukan pada abad ke-15, 16, 17, bukan. Bukan pada abad ke-13. Mulai dikenal Islam itu pada abad ke-7. Ekspedisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang salah satu tempatnya itu dilakukan oleh tabi'in. Yang anak daripada tabi'in tersebut disebut dengan tabi'in. Menurut sejarah ada yang meninggal di Nusantara. Nusantara itu nama lain daripada Melayu. Disebut panggilannya Jawi. Ini bukan Kobau, bukan. Jawi. Tahu Jawi, Pak? Jawi itu Melayu namanya. Maka tulisan dulu namanya tulisan aksara Melayu. Tulisan aksara Melayu itu disebut dengan tulisan Jawi namanya. Nah, ini penting, ini sejarah. Dan itu banyak para peneliti sudah melakukan penelitian tersebut. Azumardi Azra dalam bukunya tentang sejarah Islam di Indonesia, di Nusantara. Kemudian Helmi juga menuliskan demikian. Banyak, literatur itu banyak. Profesor Dr. Said Naqib Alatas, Wad Nur Muhammad Nurwan Daud. Ini tidak perlu disebutkan. Nanti dikiranya pamer. Pamer buku maksudnya. Nah, ini sejarah. Namanya Jawi. Identik dulu. Karena penyebaran Islam meskipun masuknya dari Persia, meskipun masuknya dari jalur timur, yang jalur timur ini disebut dengan jalur yang paling kuat. Kenapa sudah masuk Islam dulu? Meskipun belum terkenal pada abad ke-7. Mulai dikenal pada abad ke-13 sampai nanti pada abad ke-17. Terbentuklah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai. Dan ini semua masuk dengan tradisi. Barulah kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang kemudian ada di Jawa. Ulama-ulama besar, 2 jalur para ulama ketika itu. Mesir, Persia, kemudian Yaman. Makanya sampai ke Jawa, ada yang dari Yaman, keturunan Yamani. Kalau dari jalur timur itu keturunan Saudi. Rata-rata begitu. Yang Hadramaut, yang kemudian Saudi, Timur Tengah semua. Yang Persia, Mesir, Aceh. Dan ini jalur masuk. Singkat cerita dalam bentuk sejarah ini, maka dulu dikenal dengan Nusantara. Nusantara itu adalah bagian daripada Asia Tenggara saat ini. Asia Tenggara. Itu terdiri dari berbagai macam negara. Salah satunya adalah Malaysia, kemudian Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, termasuklah salah satunya Indonesia. Nama itu dikenal dengan Jawi, Nusantara. Dulu orang tidak kenal Indonesia, belum ada. Dan sejarah penyebutan nama Indonesia itu baru. Belum lama, baru pada abad ke-19. Dan itu termasuk yang cukup lama, cukup baru. Karena dulu orang nggak kenal yang disebut dengan Indonesia, orang nggak tahu. Orang taunya Batavia. Batavia itu salah satu sentral dulu.
di mana penjajahan Belanda yang punya tempat sebagai sentralisasi namanya Batavia. Singkat cerita, penyebaran Islam di Indonesia itu jalur para ulama-ulama terdahulu yang sebagian sejarah mengatakan, sebagian, tidak semua, sebagian sejarah mengatakan melalui jalur Hadramaut atau Yaman yang sekarang sedang digodok-godok orang, nama jalurnya Ba'alawi oleh para Habib Ba'alawi. Itu terserah, kita tak usah sampai ke sana. Kita kembali kepada masa tadi. Dulu penyebaran Islam begitu. Nabi menyebarkan Islam di Mekah, dia merubah akidah. Dari nyembah patung paganisme menjadi harus mengikut Islam. Dulu 3 agamanya, Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian paganisme. Paganisme 3 agama yang dimiliki oleh negara Arab ketika itu. Atau bahasa lainnya Kristen waktu itu, belum ada. Tapi kemudian Nabi datang dengan agama yang baru, disebut dengan Islam. Sehingga dari menyembah patung harus menyembah yang satu. Ini yang susah. Ketika menyembah yang satu, inilah kemudian butuh perjuangan. Sehingga di Mekah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu disebut dengan Makkiyah karena berkaitan dengan akidah. Tapi kemudian Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib, Madinah. Sampai Nabi di Madinah, di Yasrib itu atau di Madinah disebut, disitulah kemudian disebut dengan bahasa hijrah. Nabi berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah untuk membangun strategi bagaimana menghancurkan menaklukkan kembali kota Mekah yang kelak disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Disinilah kemudian muncul yang disebut dengan penanggalan Hijriah. Di Madinah, sejarah turunnya Al-Quran di Madinah 13 tahun. Dalam sejarah penurunan itu rata-rata ayat yang turun tentang hukum. Maka disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Dan paling banyak ayat-ayat yang berkenaan tentang hukum. Kenapa? Karena orang di Madinah sudah pernah mendengar Islam dan sudah masuk Islam. Sebagian. Sehingga ketika Nabi sampai di sana diterima dengan baik. Disitulah kemudian Nabi merubah nama Yasrib menjadi Madinah atau Madinatul Munawwarah. Artinya apa? Peradaban yang bercahaya. Nah, begitu bahasanya. Sehingga Nabi bangun satu kerajaan yang disebut dengan masyarakat madani. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini belum muncul penanggalan Hijriah, belum muncul. Nah, nanti kita bahas penanggalan Hijriah. Nah, singkat cerita, Islam diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW cara menyebarkan Islam itu oleh Nabi secara perlahan. Di Mekah Nabi keras, di Madinah Nabi lembut. Bahkan orang yang mabuk kata Nabi kalau mau salat dulu nanti baru mabuk. Artinya la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan salat. Jangan kalian dalam keadaan mabuk salat. Nanya tuh sahabat, boleh enggak kami mabuk setelah salat? Tertawa para sahabat. Gila pertanyaannya itu. Tapi bukan masalah gilanya, begitu keadaannya. Sehingga zina tidak diharamkan secara mutlak. Sehingga riba tidak diharamkan secara mutlak. Sehingga permasalahan khamar itu tidak diharamkan secara mutlak. Jangan salah. Ada tahapan hukum. Kalau ketika itu di Mekah misalkan perzinahan langsung diharamkan oleh Nabi, riba langsung diharamkan oleh Nabi, khamar langsung diharamkan oleh Nabi, tidak ada satupun yang mau mengikuti Islam. Tidak mau. Uang dengan masalah akidah saja Nabi sudah sulitnya bukan main menghadapinya. Ini aspek sejarah. Makanya pemetaan dakwah ketika itu dipandang penting bagi Nabi. Jangan salah, Nabi bukan tidak cerdas, cerdas sekali pemetaan dakwahnya. Singkat cerita, di Madinah pun begitu. Itulah yang kemudian diadopsi oleh para ulama. Bagaimana menyebarkan Islam di tempat yang tidak pernah dikenal orang. Dulu di dalam agama, di dalam Al-Quran, orang yang meninggal tapi tak pernah mendengarkan Islam, maka cara mengukur dia itu diukur dengan tingkat akhlaknya secara manusia atau fitrah kemanusiaan.
Kalau baik akhlaknya selama dia hidup semasa manusia, maka dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah dalam Al-Quran, kami tidak akan wama nu'adzibu min qaumin, kami enggak akan mengazab satu kaum hatta nab'atha rasulah, sampai kami memunculkan atau membaiat, sampai kami memunculkan seorang nabi dari kalangan mereka. Jadi kalau ada orang meninggal tapi enggak pernah dengar Islam sama sekali, itu belum tentu bisa masuk neraka itu. Itu enggak bisa dikatakan kafir. Misal ada satu daerah di Riau atau di Indonesia ini yang belum pernah sama sekali mendengarkan Islam. Oh, tidak bisa itu dikatakan langsung masuk neraka, itu tidak bisa. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini aspek sejarah. Jadi sejarah ini nanti saya bahas di poin selanjutnya. Ini penting karena ini sejarah yang ditutupi. Yang saya kira tidak banyak yang tahu tentang sejarah ini. Karena sejarah ini memang harus ditutupi. Baik, singkat cerita. Kembali masa tadi. Nah, kapan permasalahan surah itu muncul? Nah, ini kemudian menjadi problem kita hari ini Bapak Ibu. Surah itu dipahami oleh masyarakat awam zaman dahulu itu dipandang sebagai bulan sial namanya. Bulan sial. Orang-orang kecelakaan, orang-orang mengalami kematian, bencana penuh dengan kesialan, penuh dengan bencana, penuh dengan keramat, penuh dengan sakral. Sehingga yang terjadi adalah bermain dengan syaitan, dengan jin, itu adalah tujuan utama untuk menciptakan kedamaian. Makanya jangan salah, ada orang meletakkan sesajenan. Ada orang kemudian di malam surah itu ditaruhnya sesajenan. Untuk apa? Wahai penjaga pohon, tolong jaga kami. Begitu. Besok pagi makanannya hilang. Kenapa kok makanannya hilang? Dikiranya sudah dimakan oleh penghuni tadi. Rupa dimakan kawannya. Sayang, kata dia mubazir. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan olok-olokan. Bukan. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah ketika itu, begitu proses jahiliyah ketika itu. Dan sama masa Nabi begitu. Ketika penyembahan berhala, di hadapan berhala itu ada makanan. Dan mereka menyembah berhala tersebut, makanan mereka taruh. Sehingga tak salah dalam satu cerita itu dikatakan begini, kenapa kau taruh makanan di situ? Emang dia bisa makan? Itu pertanyaan yang sangat konkret ketika itu. Sehingga tak mampu menjawab. Nah, ini kemudian menjadi persoalan. Tetapi keyakinan yang tadinya melalui metode mistis ini menjadi sebuah tradisi yang diyakini. Mereka menganggap itu keramat. Mereka menganggap itu sakral. Sehingga apa yang terjadi? Nak, kau jangan keluar di malam surah. Kau jangan keluar di bulan-bulan surah itu, jangan ngebut-ngebutan. Itu malam-malam sial. Banyak kecelakaan, banyak kematian. Itu yang muncul. Sehingga pemahaman itu menjadi sebuah tradisi yang ditekankan dari generasi ke generasi. Jangan salah Pak, sampailah ke Sumatera, pemahaman itu juga masih ada. Masih ada. Dulu saya kecil begitu. Ketika menyambut bulan-bulan tahun baru, nanti kita masuk sejarah kenapa tahun baru itu harus diperingati oleh sebagian kalangan. Dulu begitu. Oh, ini bulan Muharram nih. Hati-hati, jangan sering-sering keluar. Bahaya. Yang menikah jangan coba-coba. Ini bulan sial, cari bulan lain. Sehingga penanggalan itu dilihat pada tanggalan-tanggalan, dilihat pada tanggalan-tanggalan Jawa. Legi, Wage dan lain sebagainya itu. Untuk menghilangkan masa-masa sial. Wah, ini bahaya Pak. Pertanyaannya adalah, kalau Islam belum datang, itu bisa dikatakan syirik atau tidak? Islam belum datang, bisa dikatakan syirik atau tidak? Itu pemahaman tradisi. Yang kemudian oleh Islam ketika Islam datang, kemudian diberikanlah yang disebut dengan pemahaman-pemahaman keislaman atau bahasa lainnya pemurnian akidah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang disebut dengan surah. Sehingga apa yang dilakukan oleh kerajaan ketika itu? Melakukan pembersihan. Ada tradisi-tradisi pembersihan. Jadi nanti salah satu tradisi pembersihan itu mandi dengan bunga 7 rupa. Kemudian nanti ada model-modelnya, ada laki-laki digandeng, misalkan ada seorang bapak dan ibu punya anak, 2 perempuan 1 laki-laki. Kebetulan laki-lakinya di tengah.
Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Berarti laki-lakinya terapit, tergandeng 2 perempuan. Maka anak laki-laki ini wajib mandi, wajib dibersihkan. Nah, ditakutkan nanti ini membawa kesialan. Wah, ini bahaya ini. Dan ini bukan lagi kesyirikan, penuh dengan kesyirikan itu. Imam Zahabi mengatakan dalam kitabnya permasalahan syirik. Nah, syirik itu yang kemudian yang dimaksud oleh Imam Az-Zahabi, syirik seperti ini kemudian menjadi sebuah darah daging atau menjadi akar sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan. Ada di Riau ini salah satu daerah itu masih menggunakan model sesajen, itu masih ada. Mereka percaya sama penunggu pohon, penunggu laut, itu masih ada. Dan kami sampai itu. Dan itu di Riau itu. Ada salah satu daerahnya. Kita tak perlu sebutkan. Nanti kalau yang pengen tahu kita duduk belakang saja. Salah satu daerah. Dan itu terletak di daerah Siak. Nah, itu masih ada. Tersebutlah Siak. Tak apa-apa. Nama daerahnya Tanjung Pal. Di Tanjung Pal itu orang-orang masuk Islam masih menggunakan sistem yang disebut dengan sinkritisme. Nah, ini berat nih bahasa Pak Ustadz nih. Sinkritisme itu artinya menggabungkan dua agama atau 2 pemahaman. Satu, dia beragama Islam, tapi pada satu sisi ketika tradisi sajen tadi atau memohon kepada penunggu pohon, kemudian penunggu laut, mereka masih percaya, mereka masih melakukan sesajenan. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, itu menjadi masalah. Dulu pernah terjadi tahun 2000, sekarang 2000 berapa nih? 2024, 2023, 2022. Heboh ketika seorang pemuda menendang sesajenan. Masih ingat ya? Itu viral itu. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang mendukung. Tapi mungkin banyak yang mencaci dan memaki, bukan mendukung gitu. Karena permasalahannya ketika itu adalah keluar daripada jalur etik atau intoleran, yang disebut dengan kasus intoleran. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana Islam memandang bulan Sura? Islam memandang bulan Sura itu sebagai bulan Muharram. Tak ada namanya bulan sial dalam Islam. Ingat itu baik-baik. Islam tidak pernah mengenal tanggal 13 itu tanggal sial. Bulan Muharram itu bulan sial, tak ada. Bahkan ini menjadi sebuah tradisi jahiliyah. Ini disebut dengan tradisi jahiliyah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, barang siapa yang mengikuti tradisi itu, mereka sedang mengadopsi tradisi-tradisi jahiliyah. Dan ingat, tradisi-tradisi seperti itu bisa berkembang dengan baik pada orang-orang yang mohon maaf, yang masih percaya pada tradisi-tradisi lama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, bagaimana pandangan Islam yang pertama? Islam memandang bulan Sura adalah bulan Muharram. Bulan Muharram tidak ada bulan kesialan, bukan bulan kesialan. Jangan dipandang sial, salah. Kalau ada orang yang mengatakan bulan Muharram bulan sial dan dia muslim, dia sedang mencela bulan. Dan bulan itu milik Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Yang ketiga, Islam tidak membenarkan pencelaan terhadap bulan, baik itu Muharram ataupun bulan-bulan yang lain. Yang keempat, bulan Muharram itu masuk dalam kategori bulan hurum. Tahu hurum? Bulan-bulan haram. Ada berapa bulan-bulan haram itu? Ada 4. Yang pertama, bukan Zulkarnain ya Pak. Zulhid, Zulqa'i, Muharram, satu lagi. Bulan Safar. Ini bulan-bulan Muharram Pak. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iddatus syuhur kata Allah. Artinya kalau bulan Muharram, kenapa bulan Muharram disebut dengan bulan haram? Ada 2 pemahaman yang pertama. 2 pemahaman. Yang pertama, kata para ulama, di dalam bulan Muharram itu dilarang perbuatan-perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah. Membunuh, kemudian bermaksiat. Ini kelebihan bulan. Kemudian yang kedua, banyak orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Muharram, orang-orang yang melakukan baik puasa, baik zikir, baik i'tikaf,
baik salat dan lain sebagainya, bernilai pahala lebih daripada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang bukan bukan bulan-bulan haram. Ini kelebihan bulan-bulan haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyambut tahun baru Islam? Bolehkah kita menyambut tahun baru Islam? Ini yang kemudian harus kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa tahun baru Islam ini kemudian diperingati? Nah, itu kemudian yang menjadi pertanyaan kita. Karena tahun baru Hijriah dan Miladiyah atau Masehi. Tahun Masehi itu diperingati, dan cara memperingati tahun baru Masehi itu gila-gilaan. Sampai ramai berkumpul di tengah jalan, baik laki-laki maupun perempuan, bercampur aduk, mau halal kek mau haram lantak. Ini bahasanya, memang begitu keadaannya. Laki-laki perempuan keluar malam. Bapak ibu boleh cek besok, di tahun baru cek semua hotel penuh. Yang ngisi siapa? Anak muda. Dah nikah apa belum? Itu yang kita tak tahu. Ini kapan-kapan boleh di sweeping tuh Pak, dicek sekali-sekali. Loh, kenapa penting? Iya. Jadi ajang peringatan tahun baru itu bukan ajang untuk mendekatkan kepada Allah, melainkan untuk foya-foya, euforia, zina. Dan itu yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai perbuatan-perbuatan tradisi jahiliyah, kafir Quraisy, mereka bagian daripada itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Nah, sekarang saya angkat sejarah sedikit. Apa maksudnya mengangkat sejarah? Perlu Bapak Ibu paham bahwa peringatan tahun baru, peringatan itu dilakukan oleh kaum orientalis untuk merusak anak-anak generasi bangsa. Peringatan tahun baru sengaja dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi untuk menjauhkan anak-anak daripada nilai-nilai agama. Ingat itu gandengannya Bapak Ibu. Ini yang saya sebut dengan masa atau perpecahan tahunan namanya. Perselisihan tahunan namanya. Yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Apa gandengannya? Bapak Ibu tahu itu gandengannya. Tanggal 25 Desember. Itu runtut? Ya. Runut itu Pak. Makanya mulai dari tanggal 25 sampai nanti ke akhir Desember masuk diakhiri dengan malam tahun baru. Oleh para ulama dibuatlah yang disebut dengan Muharraman. Artinya memperingati tahun baru. Kok bisa tahun Masehi diperingati begitu besarnya dan dahsyatnya? Sementara peringatan Muharraman kok enggak ada. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Untuk melawan tradisi yang sudah mendarah daging itu, dibuatlah tradisi Muharraman. Masalahnya adalah tradisi Muharraman yang dibuat itu ada yang keluar daripada jalur syariat, ada yang kemudian masih pada basisnya. Kita ambil contoh, Gerebek Surah. Gerebek Surah itu acara tahun baruan, satu Muharraman, tetapi ada campur tangan mistisnya. Ada kuda lumpingnya, ada reok Ponorogonya. Dan mohon maaf jangan ada yang tersinggung, memang begitu keadaannya. Ingat para pemain-pemainnya juga diisi dengan itu tadi. Ada jinnya, ada syaitannya. Betulkah demikian? Begitu yang kami temui. Saya cukup lama tinggal di Yogyakarta. Hampir 11 lebih. Di Jawa saya 18 tahun. Hampir 18 tahun. Jadi saya tahu tradisi-tradisi itu baik di Yogyakarta, Banyuwangi, kemudian di Ponorogo. Karena memang tradisi ini, ketika tahun baru satu Muharraman atau Gerebek Surah itu, yang keluar itu semua keluar dari rumah itu. Orang lebih ramai daripada Idul Fitri ataupun Idul Adha, takbiran itu. Kenapa? Karena menyambut tahun baru Islam. Pertanyaannya adalah cara menyambut tahun baru Islamnya ini kemudian betul atau salah. Dikembalikan kepada sejarah. Ini nggak bisa kita langsung menghakimi langsung. Maka dikembalikan kepada sejarah. Mengapa dulu sejarah ini penting untuk dipelajari, untuk kita ketahui agar kita tidak cepat-cepat mengambil tindakan dan menghakimi satu kegiatan.
perbuatan. Sehingga kita paham kegiatan gerbek surah itu dilakukan oleh kerajaan pada masa dahulu untuk menggait, agar orang-orang yang non muslim ketika itu, umat-umat yang tidak muslim ketika itu mengerti bahwa ada tahun baruan, dan itu salah satu cara untuk mengajak orang masuk Islam. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Dilakukanlah tradisi gerbek surah. Yang kedua, untuk menghilangkan pemahaman kesialan tadi, maka dibuatlah tradisi-tradisi demikian. Sehingga tradisi-tradisi ini diisi dengan berbagai macam kegiatan, termasuklah, mohon maaf, ada yang disebut dengan mandi dengan bunga tujuh rupa, dan itu menjadi sebuah tradisi yang kental. Dan ada namanya, mohon maaf, ada namanya cuci keris, namanya cuci keris. Nah, ini kita juga sempat agak sedikit apa dulu, karena kita baru mengerti. Wah, kita juga senang melihat kegiatan demikian karena orang ramai. Dan ini Bapak Ibu jangan salah, karena dulu Islam yang sampai ke Jawa itu juga tidak seutuhnya mereka masuk ke dalam Islam, maka disebutlah dengan kejawen. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa sederhananya Islam abangan namanya. Ini bahasa akademik, namanya Islam abangan. Satu tradisi yang disebut dengan kejawenan atau kejawen. Dulu namanya orang Islam. Apa maksudnya? Masih mengadopsi sistem sinkretisme. Dia Islam tapi tak sholat. Karena apa tujuannya? Agar mereka bisa merubah agama mereka. Sehingga suatu ketika seorang murid daripada Sunan Kalijaga ketika itu. Jadi Sunan Kalijaga punya murid, mengajarkan kepada muridnya tentang tradisi-tradisi yang ada ketika itu dalam menyebarkan Islam. Salah satunya ada wayang dan lain sebagainya. Kemudian muridnya bertanya, betulkah di dalam Islam seperti ini? Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan tidak. Kelak akan muncul generasi-generasi pembaharu. Artinya akan muncul generasi-generasi ke depan, kata Sunan Kalijaga, yang akan membenarkan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, ini tidak bisa dipanjangkan. Kalau ini dipanjangkan nanti dilebarkan, banyak yang tersinggung. Salah satunya ketika itu tradisi kuburan. Dan itu tradisi kuburan zaman dahulu. Pernah ditanya? Pernah. Begitukah tradisi? Tidak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Orang-orang yang mati kemudian menangis histeris. Itu dulu orang-orang sampai datang ke kuburan itu sampai bukan lagi menangis, sampai pingsan dan lain sebagainya, dan itu biasa. Sehingga mohon maaf, tradisi itu kemudian dihilangkan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, salah satu tanda datangnya akhir zaman adalah orang yang meratapi kematian, atau bahasa lainnya an-niyaha. Iya, an-niyaha. Kata Nabi dalam hadisnya itu an-niyaha. Kelak di akhir zaman, salah satu tanda datangnya akhir zaman itu munculnya orang-orang yang disebut dengan an-niyaha, yang meratapi kematian yang berlebihan. Dan itu dulu terjadi. Pada masa-masa tradisi jahiliyah terjadi. Nah, makanya mohon maaf Bapak Ibu, perlu kita memahami yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Nah, apa kaitannya tradisi jahiliyah dengan gerbek surah atau satu surah? Banyak tradisi-tradisi surah itu yang diisi dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Meskipun ada yang betul, ada yang baik, tapi juga ada yang tidak benar. Nah, pertanyaan kemudian muncul, bolehkah tradisi muharraman itu bercampur dengan mistis? Bolehkah tradisi-tradisi muharraman itu diisi dengan tradisi-tradisi, mohon maaf, yang berkaitan dengan kemistisan, kemusyrikan? Jawabannya oleh para ulama, tidak boleh. Sepakat ulama tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau tradisi-tradisi seperti yang dilakukan di berbagai macam daerah, hanya sekedar pengajian, hanya sekedar peringatan, muhasabah, doa awal tahun, doa akhir tahun. Ini yang kemudian oleh para ulama berbeda pendapat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Dalam pemahaman teman-teman salafi, tidak ada namanya istilah muharraman. Dalam Muhammadiyah juga sama. Dalam Nahdlatul Ulama masih ada. Dalam berbagai kalangan juga masih ada. Oleh para ulama itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk melihat seberapa bermanfaatnya muharraman tersebut. Kira-kira mampu kita menyaingi tradisi kafir Quraisy
terhadap bulan Masehi. Oke. Itu kemudian menjadi dalil oleh para ulama bahwa diperbolehkannya membangun tradisi muharraman dengan tradisi yang tidak keluar dengan jalur syariat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini yang penting untuk kita pahami hari ini. Sehingga tradisi suro itu, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung orang-orang Jawa, karena memang masih banyak tradisi itu mengadopsi tradisi-tradisi jahiliyah. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaan muncul lagi. Memang ada doa awal tahun dan doa akhir tahun. Oh iya, memang begitu bahasanya mesti. Karena apakah pernahkah Nabi mengatakan doa awal tahun dan doa akhir tahun? Atau doa awal bulan atau doa akhir bulan? Kan begitu. Ini yang menjadi masalah. Sehingga menjadi satu hal yang disebut dengan al-hadithah. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Baik. Ada. Pernah dilakukan. Pernah. Meskipun hadisnya tidak terlalu kuat. Pernah dilakukan, pernah. Tapi meskipun tidak terlalu kuat. Tapi adakah doanya? Ada. Dan doa itu kemudian oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk berdoa di doa awal tahun atau awal bulan tahun Hijriah. Baik. Nah, sekarang sebelum kita doa awal tahun, permasalahan awal tahun. Sekarang saya ingin angkat dulu. Kapan penanggalan Hijriah itu ada? Karena kan selama ini kita pahamnya Hijriah. Saya yakin Pak, banyak yang tak tahu sejarah penanggalan Hijriah itu. Kapan Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Kapan penanggalan Hijriah? Apa-apa Ibu-Ibu? Belum ada yang tahu Bapak Ibu? Baik. Sejarah penetapan penanggalan tahun Hijriah yang paling sederhana adalah ketika Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Ketika Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib, turunlah ayat Al-Quran di sana, di Madinah, yang isinya yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Karena tak tahu, karena susah menentukan. Dulu pengiriman surat itu tanggalnya kan tak ada, tak tahu tanggal-tanggal apa yang mau dipakai. Sehingga kata Umar bin Khattab, penting kita menentukan tanggal, penting kita menentukan tahun. Disitulah penyebutan disebut dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan Hijriyah. Kita sepakat, kata para ulama, ini dalam pandangan para ulama, sepakat. Ketika itu Umar bin Khattab punya ide. Dibuatlah satu penanggalan tahun yang disebut dengan Hijriyah, merujuk kepada tanggal Nabi datang dari Mekah ke Madinah. Sejarah ini Bapak Ibu tertuang di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang harus dipahami dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib itu adalah bagaimana dan mengapa Nabi berhijrah. Itu yang paling penting. Sehingga mohon maaf, orang harus tahu sebelum mereka muhasabah akhir tahun. Harus tahu. Nabi dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Yang pertama memperbaiki jauh lebih baik. Yang kedua membangun satu kelompok yang lebih besar. Agar bisa kemudian menaklukkan kota Mekah. Itu penting. Sehingga dalam strategi politik itu penting untuk dipahami. Pindahnya satu ke tempat yang lain untuk membangun. Nah, ini menjadi dalil oleh sebagian kelompok mengapa kok Palestina tidak keluar dari Palestina. Itu menjadi alasan. Karena Nabi sendiri pun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal di situ ada Ka'bah. Kenapa Nabi begitu meninggalkan begitu saja? Nah, ini alasan. Tapi Nabi punya alasan yang lain. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Ini kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian berhijrah untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian di tengah perjalanan dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Artinya niat suci dia untuk berhijrah menjadi manusia yang lebih baik, maka dipandang oleh Allah. Dalam hadis Nabi, faqad dakhalal jannah, kata Nabi, orang seperti itu sudah akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini cerita sejarah Nabi pindah hijrah itu dikait-kaitkan dengan bagaimana manusia bisa mengambil nilai spiritual yang tinggi. Artinya apa? Ketika seseorang berada di satu tempat tidak membuat dirinya lebih baik,
maka sebaiknya dia pindah dari tempat tersebut agar bisa mendapatkan kebaikan di tempat yang lain. Safir tajid iwadan amman tufariquhu, kata para ulama dalam syairnya. Keluarlah dari rumah kalian kalau tidak mendapatkan kebaikan dari tempat tinggalmu. Cari tempat yang lain sehingga engkau bisa merasakan kebaikan dari tempat yang lain. Itu penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Ya Ustaz, aku pindah dari masjidku ke masjid yang lain biar aku lebih tenang. Itu sebenarnya hanya pelarian saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Innahu ya'tina minka kutubin laisa laha tarikh. Datang kepada kami surat, kata para raja-raja tadi. Tapi kok enggak ada tanggal-tanggal dan tahunnya, enggak ada. Sehingga muncullah inisiatif oleh para ulama itu, oleh para sahabat ketika itu. Inisiatifnya adalah membuat tahun, paling tidak dulu tahun sebelum bulan-bulan ini dibuatlah yang disebut dengan tahun, yang disebut patokan dasarnya adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya ada bahasanya tahun kedua sebelum hijriah, atau sebelum hijrah, atau sebelum hijriah, atau 2 tahun setelah Masehi dan lain sebagainya. Ini bahasa harus dipahami. Ada orang, saya dulu nggak paham itu. Tahun kedua Masehi, apa maksudnya tahun kedua Masehi? Itu nggak paham saya. Tahun kedua Hijriah, maksudnya apa tahun kedua Hijriah? Ternyata tahun kedua Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu yang kemudian dijadikan landasan tahunnya adalah Hijriah, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa kata para ulama? Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil fa'arikhuhu biha. Kata Nabi, kata para ulama, pindahnya orang, berhijrahnya itu atau hijrah itu sendiri untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Betul. Ketika itu yang batil semuanya ada di Mekah. Termasuk Abu Sufyan ketika itu ada di Mekah semua. Karena orang-orang batil. Batil di situ disebut dengan penganut dan penyembah berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Maka disebutlah dengan batil ketika itu. Kenapa disebut batil? Karena mereka masih menganut sistem kemusyrikan bagi Islam. Mereka menolak Islam. Sehingga ketika Nabi sampai di Madinah disebutlah al-haq. Al-haq. Apa itu? Kebenaran. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa doa awal tahun dan akhir tahun itu dipanjatkan? Untuk melihat seberapa nakalnya kita dulu tahun sebelumnya. Seberapa bermaksiatnya kita dulu. Sehingga latarnya adalah ketika tahun baru Hijriah itu orang-orang datang untuk bermuhasabah. Muncullah gerakan yang disebut dengan muhasabah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Berarti yang benar muhasabah tahun baru Islam atau tahun baru Masehi? Nah, itulah yang saya bingung sekarang nih Pak. Kalau saya lebih condong menggunakan tahun baru Islam. Tapi sebelum datang tahun baru Islam, tahun baru apa yang dipakai? Tahun-tahun apa yang dipakai? Ya tidak bisa kita pungkiri. Karena tradisi itu menjadi sebuah tradisi Romawi. Dan itu harus menjadi sebuah yang dipegang ketika itu oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Termasuk salah satunya kerajaan Habasyah. Itu masih menggunakan tanggal-tanggal nenek moyang kalau bahasa mereka. Sehingga Nabi pengen, para sahabat pengen punya hal-hal yang berbau yang bisa dijadikan sandaran oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka dibangunlah yang disebut dengan Hijriyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, inti poin daripada malam tahun baru itu Bapak Ibu, kita tak sebut surah. Karena konotasi surah itu menurut saya dalam aspek sejarah itu memang kurang baik. Tetapi saya mengatakan tahun baruan atau tahun baru Islam. Sejarahnya sudah saya sampaikan, kaum orientalis, Yahudi, mohon maaf satu lagi ada Nasrani yang ingin menghancurkan Islam, mereka buatlah tradisi itu agar kita jauh dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia termasuk salah satunya yang mengusung dan membolehkan itu ingin menggeser bagaimana nilai-nilai tradisi Masehi ini bisa kemudian dihapus secara perlahan, dibangunlah tandingan yang disebut dengan peringatan tahun baru Islam untuk kembali meraih nilai-nilai itu. Oh, di berbagai negara Bapak Ibu, terkhusus negara Islam, itu sangat-sangat senang ketika tahun baru Islam itu muhasabahnya sampai berhari-hari. Terkhusus di Jawa. Di Jawa begitu. Memang ada yang benar, banyak yang benar. Di pondok-pondok pesantren itu betul semua rata-rata itu. Mereka sampai berhari-hari.
mendatangkan sekian banyak para ulama untuk kemudian mengisi menjadi sebuah tradisi oleh mereka. Agar apa? Agar muhasabahnya betul-betul. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Nah, apa pentingnya muhasabah bagi kita? Nabi melakukan muhasabah diri setiap waktu. Jadi 10 menit atau 5 menit sebelum sholat, Nabi sudah istighfar dulu. Jadi jangan salah, Nabi itu setiap hari istighfarnya 100 kali. Ada yang mengatakan 100, dalam riwayat yang lain mengatakan 1000. Tetapi sebelum Nabi sampai, jadi gini, Nabi setelah melaksanakan, sebelum sampai ke sholat zuhur misalkan, Nabi sudah melakukan muhasabah dulu. Apa yang aku lakukan hari ini, dosa apa saja. Nah, muhasabah itu tidak di akhir tahun saja Pak. Muhasabah itu jangan di akhir tahun saja. Muhasabah itu setiap hari muhasabah. Setiap hari kita pasti berdosa. Setiap hari kita muhasabah. Nah, tapi kalau naik ke atas itu kan mingguan. Nah, itu pandai-pandailah. Ada yang mengatakan bahwa dalam hadis Nabi itu setiap Kamis malam itu diangkat itu. Catatan-catatan amal baik, amal buruk. Saya belum berani mengatakan itu, tapi insya Allah lain waktu saya coba saya coba cari tahu kebenarannya. Betulkah demikian? Mingguan itu ada pelaporan yang dilakukan oleh malaikat kepada Allah. Tetapi memang dalam berbagai macam literatur memang disampaikan demikian. Artinya setiap Kamis malam Jumat katanya ada pelaporan. Apakah hadisnya sahih ataupun dhaif, itu yang kemudian saya belum mendapatkan kebenarannya. Insya Allah lain waktu mudah-mudahan menjadi PR bagi saya. Nah, arti penting adalah yang ingin kita ambil dari sebelum kita tutup, muhasabah itu setiap hari, setiap waktu. Jangan pernah muhasabah hanya di akhir tahun. Tapi paling tidaklah kalau selama hidupnya tidak pernah muhasabah, ya paling tidak sekali seumur hidup lah. Atau sekali setahun lah dia kemudian melakukan muhasabah. Apa muhasabah yang harus dilakukan? Yang pertama, seberapa banyak maksiat yang pernah engkau buat. Yang kedua, seberapa bejaknya dirimu. Yang ketiga, untuk apa kau hidup? Orang hidup cari mulia atau cari mati mulia. Itu kemudian kembali kepada kita Pak. Yang terakhir yang penting, hidup kita ini tujuannya mati untuk ketemu dengan Allah, bukan ketemu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita mendapatkan mati yang mulia biar kita bisa ketemu dengan Allah. Jangan sampai kita muhasabah tapi yang kita pikirkan adalah pengen menjadi hidup yang mulia. Hidup yang mulia itu biasa Pak. Punya banyak harta hidupnya mulia. Tapi masalahnya tenang atau tidak, itu masalahnya lagi. Orang banyak berpikir bagaimana hidup mulia, tapi sedikit yang berpikir bagaimana mati yang mulia. Mati yang mulia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kita tutup dengan doa. Kalau bahasa lainnya doa awal bulan, insya Allah doa ini dalam hadis Nabi disebut dengan doa yang sahih. Dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'ana idza dakhala ash-shahr aw as-sanah." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal jiwari minasyaitan wa ridwan minar rahman. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.